Iya. Halo, selamat siang pelaku dunia perunggasan. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana menangani ataupun memberikan treatment terhadap ayam pulet yang sudah berada di kandang baterai, tapi pileknya tidak kunjung sembuh. Artinya selalu terserang pilek yang berkepanjangan. Jadi di sini ada beberapa treatment. Misalnya dia sudah beringus. Kalau dia sudah beringus seperti ini, ingusnya sudah tebal, bahkan dia timbul pembengkakan di mata ataupun sudah berkeju, itu kita harus injek antibiotik. Bisa menggunakan antibiotik golongan aminoglikosida seperti streptomycin. Streptomycin kita campurkan pada Aquades, yaitu streptonya 125 gram, Aquadesnya 500 ml, itu kita suntikan dengan dosis 0,4 sampai 0,5 ml. Begitu kita melakukan injeksi, kita juga harus berbarengan kita campurkan antibiotik di pakan, yaitu menggunakan erythromycin dan doxycycline. Kita campurkan dengan dosisnya 1 gram per 2 liter air, atau kalkulasinya 0,1 gram per kilogram bobot badan. Jadi kalau kita kalkulasikan per 1 sak makanan dia, ayam ini, kita harus campurkan 1 on antibiotik. Jadi itu begitu diinjeksi hari ini harus makan antibiotik dicampurkan di pakannya, eridoksi 1 on per 1 sak selama 5 hari. Itu harus kalian jalan, karena sebagaimana yang kita ketahui, ketika diinjeksi antibiotik tidak bertahan lama di dalam darah, sehingga dimakan, begitu dia makan masih ada antibiotik yang membunuh bakteri yang menginfeksi pada ayam. Ini penting, ini cara penanganannya. Kemudian sebagaimana kita ketahui, di pakan sejak 2018 itu pemerintah sudah melarang pemberian antibiotik growth promotor atau AGP. Berarti tidak ada lagi kontrol bakterial di pakan. Jadi sangat disarankan untuk memakai kontrol bakterial di pakan dari umur 1 hari sampai ayam bertelur, dan begitu juga saat masa produksi. Bisa menggunakan yang kita sarankan bermacam-macam di lapangan. Ada acidifier, ada probiotik, prebiotik, ada mineral organik, tapi saya lebih menyarankan memakai yang herbal, yang bukan kimia. Jadi saya menyarankan memakai fitobiotik, yaitu dari ekstrak tumbuh-tumbuhan berkhasiat yang ada di Indonesia. Biasanya saya menyarankan pemberian OptiGreen, yaitu sebagai kontrol bakterial di dalam usus ayam, yaitu yang kita berikan di pakan dengan dosis 1 on per 1 sak. Begitu cara kita saat ini untuk mengontrol kesehatan layer pada era 2020. Jadi cara beternak 2020 dengan cara beternak 2010 ke bawah tidak bisa disamakan lagi, karena ada kebijakan dari pemerintah yang melarang penggunaan AGP, antibiotik growth promotor, pada pakan unggas. Jadi kita harus mencari jalan keluar. Solusinya adalah mencari kontrol bakterial, yaitu berupa fitobiotik menggunakan OptiGreen di dalam pakan, dan itu mutlak. Jadi bedakan antara pencegahan dan pengobatan. Kalau pencegahan, dia sebelum terjadi sakit kita sudah menambahkan sesuatu di adiktifnya. Kemudian kalau pengobatan, ketika ayam sakit kita harus mengobat. Kalau kita udah pencegahan, apakah masih bisa terinfeksi penyakit? Bisa, apabila challenge lapangannya terlalu tinggi, dan di saat itu kita melakukan pengobatan, dan itu bisa sembuh total sempurna. Itu cara kita untuk menangani sekarang penyakit pernapasan pada layer. Kita ketahui layer sangat rentan terhadap penyakit pernapasan, yaitu 2. 1 CRD, yang kedua Coryza. Kita harus waspadai dia dengan cara pemeliharaan waktu baby bird juga maksimal. Jangan sampai terkena Mycoplasma seperti CRD. Itu dari saya, mungkin bisa berbagi nanti di tutorial berikutnya di bedah ayam layer. Di video saya selanjutnya nanti saya akan share bagi peternak yang ingin mengetahui, dan saya akan mengedukasi cara penanganan penyakit pernapasan pada ayam petelur. Terima kasih.